Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammad alaihi afdalus salati wa atammut taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin, thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Jathiyah. Insyaallah kita membahas 2 ayat terakhir dari surat ini. Allah berfirman, ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Falillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Wa lahul kibriya'u fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Artinya, falillahil hamd, maka hanya milik Allah lah segala puji. Segala puji hanya milik Allah. Rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin. Rabb langit dan juga bumi, juga Rabb semesta alam. Walahul kibriya, hanya baginya segala kebesaran. Bis samawati wal ard, di langit dan juga di bumi. Wa huwal azizul hakim, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua ayat yang mulia ini, yakni 2 ayat terakhir surat Al-Jathiyah, pada keduanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beberapa sifatnya yang maha luhur, sifatnya yang maha sempurna, yang sangat erat kaitannya dengan dasar-dasar pengambilan. Berkaitan dengan dasar-dasar pengambilan keputusan di hari kiamat. Karena di ayat-ayat sebelumnya menjelaskan tentang itu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di penghujung surat ini sifat-sifatnya, yang nantinya kesimpulannya Allah itu maha kuasa untuk menetapkan apapun, memutuskan apapun dari semua ketetapan dan keputusannya di yaumul qiyamah. Dan tidak akan ada satupun pihak yang bisa menggugat Allah Subhanahu wa taala terhadap ketetapan keputusannya. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah menetapkan, Allah menyatakan bagi dirinya nama dan sifat Al-Hamid, yang maha terpuji. Oleh karena itu hanya baginya lah segala pujian atas zatnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, seluruh firman-Nya, perbuatannya, ketetapan takdir serta hukum syariatnya, semua terpuji. Jadi apapun yang Allah tetapkan bagi manusia di dunia,
Dan apapun yang Allah putuskan nanti di kehidupan akhirat, itu semuanya terpuji. Karena segala puji itu hanya milik Allah. Jadi tidak ada celaknya sedikit pun. Ketetapan pengambilan keputusan yang Allah Subhanahu wa taala lakukan semuanya terpuji. Jadi tindakan Allah memberikan pahala kepada orang-orang bertakwa itu terpuji. Demikian pula keputusan Allah Subhanahu wa taala mengazab manusia-manusia yang durhaka, itu juga keputusan dan ketetapan yang terpuji. Semuanya terpuji. Ucapan, perbuatan, pengambilan keputusan, nama, sifatnya. Allah terpuji dari segala sisi. Tidak ada celah, kekurangan, tidak ada cacat sedikit pun pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Jadi supaya dipahami oleh manusia, semua ketetapan dan keputusan Allah itu terpuji. Ditambah lagi, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi dirinya nama dan sifat Ar-Rabb, Rabbis samawat. Allah itu adalah Rabbnya langit. Di ayat yang lain langit itu ada 7 lapis. Jadi 7 lapis langit itu dikuasai, diatur, dipelihara, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbil ardi, demikian pula bumi yang 7 lapis ke bawah itu juga dipelihara, diatur, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih luas lagi, Rabbil alamin. Allah Rabb semesta alam. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan nama dan sifat baginya, yakni nama Ar-Rabb yang Maha mengatur, Maha menguasai alam semesta ini. Maka segala sesuatu yang ada di langit, segala sesuatu yang ada di bumi, serta alam semesta semuanya berada di bawah kekuasaannya. Demikian pula semua urusan dunia dan akhirat berada dalam kekuasaannya. Jadi kalau Allah itu Rabb samawat wal ardi wa rabbil alamin, maka bagaimana lagi hanya mengatur manusia? Itu sangat mudah bagi Allah. Manusia dengan langit besar mana, Ibu? Ini pertanyaan yang tidak usah dijawab. Manusia dengan bumi, apalagi manusia dengan alam semesta. Jadi bumi ini sampai kiamat itu tempat yang cocok untuk tempat tinggalnya manusia. Artinya enggak akan kepenuhan, enggak. Solihun, ya, tetap cocok untuk dijadikan tempat tinggal bagi manusia sampai datangnya kiamat. Gitu ya. Artinya semacet-macetnya kita di dunia, ya insya Allah dunia ini masih luas. Jadi tidak butuh kita ke planet lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Artinya, ya manusia tidak jauh, tidak lebih besar dari alam semesta ini. Bumi itu kan kecil sekali, Ibu, dibandingkan dengan benda-benda angkasa yang lainnya. Kecil sekali. Apalagi kitanya yang di dalam. Sangat-sangat kecil. Nah, kalau mengatur, mengurus yang sangat besar saja mudah bagi Allah.
Apalagi hanya mengurus manusia. Mudah bagi Allah mengendalikan manusia. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ini gambaran kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di ayat berikutnya Allah kembali menegaskan tentang kebesarannya. Walahul kibriya'u fis samawati wal ardh. Dalam kalimat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat keagungan. Kibr, ya, juga bisa maknanya kesombongan bagi dirinya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi kebesaran, keangkuhan, kesombongan itu hanya milik Allah. Dan sifat ini pada manusia itu sifat naqs. Sifat ini kalau ada pada manusia itu sifat kurang. Artinya itu bagian dari aib, bagian dari cacat atau kekurangan seseorang. Orang sombong itu kan tidak disukai manusia. Baik. Tapi kalau bagi Allah itu justru sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kibriya. Makanya salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang husna, Allah punya nama Al-Mutakabbir, yang maha sombong. Ini sifat sempurna. Kalau kemudian ya sasarannya adalah untuk hamba-hamba yang membangkang. Allah itu maha besar, Allah itu maha sombong terhadap hambanya yang membangkang. Barakallahu fiikum. Makanya sifat-sifat yang bisa mengandung makna sempurna atau bisa mengandung makna naqs, kekurangan, kalau kemudian disandarkan kepada Allah, akidah ahli sunnah menetapkan yang sempurnanya saja untuk Allah. Seperti makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ya kan Ibu? Wa makaru wa makarallah. Mereka berbuat makar, Allah pun memakari mereka. Wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Ini kalau satu sisi sifat makar ini sifat yang cacat. Namun ketika makar ini ditujukan untuk orang-orang yang bermakar kepada Allah dan Rasulnya, bermakar kepada Islam dan kaum muslimin, maka ini sifat kesempurnaan. Di antara sifat ketuhanan, Tuhan itu kan maha segalanya. Dia bisa membalas orang-orang yang zalim, dia bisa membalas orang-orang yang berbuat makar, dia bisa membalas orang-orang yang membangkang. Justru itu kesempurnaan. Nah, maka kita menetapkan untuk Allah dari sisi yang sempurnanya ini. Bisa dipahami Ibu? Nah, kibr juga demikian. Kalau sombong kepada orang-orang membangkang sebagai bentuk pembalasan dari Allah untuk mereka, ini sifat sempurna. Nah, itu yang dimaksud. Jadi nama Allah Al-Mutakabbir itu maknanya yang maha sombong terhadap para hambanya yang membangkang. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, nama Allah Al-Mutakabbir itu hanya disebutkan satu kali saja di dalam Al-Quran. Ini surat Al-Hasyr ayat 23. Kalau tadi nama Allah Ar-Rabb itu banyak sekali di dalam Al-Quran. Nama Allah Ar-Rabb ada sekitar 900 kali penyebutan dalam Al-Quran. Baik. Itu yang ketiga. Sudah berapa sifat nih? Al-Hamid, Ar-Rabb, kemudian Al-Kibriya,
atau Al-Mutakabbir. Yang keempat, nama dan sifat Allah berikutnya yang Allah sebutkan di penghujung surat ini adalah Al-Aziz, yang maha perkasa. Nama Allah Al-Aziz terdapat 92 kali penyebutan dalam Al-Quranul Karim. 92 kali penyebutan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi banyak. Ujung-ujung ayat yang ada Aziz, Aziz. Baik. Artinya yang maha perkasa. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, dengan izzahnya Allah, maka semua keputusan Allah tidak bisa diubah-ubah lagi, dibantah, tidak bisa ditolak mentah-mentah oleh siapapun. Dan itu semua menunjukkan tentang kemahaperkasaan dirinya. Allahu Azza wa Jalla Aziz. Di akhirat juga begitu. Sifat aziz Allah ini sangatlah dirasakan. Karena semua keputusannya tidak bisa dibantah, ditolak, tidak bisa diubah-ubah. Allah, ya Al-Hakim, Allah Al-Aziz. Maka Al-Aziz di sini disandingkan dengan nama Allah yang berikutnya, yakni Al-Hakim. Al-Hakim artinya yang maha bijaksana. Al-Hakim di dalam Al-Quran itu disebutkan sekitar 91 kali penyebutan. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, Al-Hakim apa artinya? Yang maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana dalam segala hal, baik dalam ciptaannya, dalam segala urusannya, penetapan syariatnya, bahkan dalam masalah pahala dan juga siksanya. Perhatikan di penghujung ayat dari ayat terakhir surat ini, Allah menyandingkan antara namanya Al-Aziz dengan Al-Hakim. Di sini ada faidah. Disandingkannya dua nama Allah. Ini memberikan pelajaran berharga bagi kita, yakni bahwasannya sifat perkasanya Allah tidak menjadikan Allah itu bersikap zalim kepada siapapun. Tidak sebagaimana keperkasaan dan kekuasaan yang ada pada makhluknya. Manusia seringkali bertindak zalim dan zalim tatkala memiliki keperkasaan dan kekuasaan. Itu kecenderungan manusia. Ibu, dulu kalau orang belum punya kursi, biasa saja. Tapi kalau sudah punya kursi, itu biasanya rada beda. Begitu kan ibu? Biasanya rada beda. Sedikit saja punya kekuasaan, sedikit saja punya ketenaran, sedikit saja punya harta kekayaan, biasanya orang cenderung berubah gengsinya. Ya kan? Dulu lagi suaminya golongan rendah, perasaan biasa-biasa saja. Kenapa setelah naik jabatan, suaminya diangkat, kok jadi beda? Gitu. Padahal kan yang naik pangkat siapa? Suaminya. Ya. Bukan si ibunya. Tapi kok ikut-ikutan begitu ya? Bahasanya dirubah jadi bahasa orang gedongan. Gitu ya. Masya Allah. Nah ini biasanya manusia begitu. Sedikit saja meletek,
ya, punya sedikit harta kekayaan, punya sedikit kekuasaan, punya sedikit popularitas, itu biasanya gengsinya ikut naik. Itu manusia. Nah, kalau Allah jangan dipahami seperti itu. Allah itu aziz, namun izzahnya Allah bersanding dengan hikmah. Allah tidak akan menzalimi siapapun dari para hambanya. Manusialah yang sering menzalimi dirinya sendiri, bahkan menzalimi orang lain. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Faidah terakhir dari surat yang mulia ini, ayat terakhir, kita bisa memahami surat Al-Jathiyah tentang keselarasan antara awal dan akhir surat. Ibu-ibu, di awal-awal surat ini, di awal-awal surat Al-Jathiyah, diantaranya di ayat ke-8, pokoknya awal-awal surat, disebutkan tentang orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah karena kesombongan. Gitu ya. Di awal-awal surat, Allah memaparkan bagaimana sebagian manusia itu sombong terhadap ayat-ayat Allah, tidak mau mengimaninya, tidak mau membenarkannya, tidak mau mengamalkannya. Nah, itu di awal-awal surat. Dan ternyata surat yang mulia ini diakhiri juga dengan penyebutan kemahaagungan, kemahasombongan dari Allah Subhanahu wa taala. Walahul kibriya, Allah al-mutakabbir. Jadi di ujung surat Allah menyatakan bahwa sombong itu merupakan sifat yang hanya boleh dimiliki oleh Allah saja, bukan oleh makhluknya. Jadi di awal Allah menyebutkan kesombongan makhluk terhadap ayat-ayat Allah. Di penghujung ayat Allah menyatakan tentang kibriyanya Allah, mutakabbirnya Allah, dan Allah menyatakan hanya Allah yang berhak untuk itu. Nah, tentu yang demikian ini dalam rangka mengikat akidah seorang muslim kepada Rabb-nya, kepada nama-nama dan juga sifat-sifatnya, dan juga agar manusia itu tidak melampaui status dirinya seorang hamba. Yang sampai dia melampaui batasan status dirinya. Status diri kita apa, Ibu? Hamba. Presiden itu hamba Allah bukan? Hamba Allah. Raja hamba Allah. Siapapun, apalagi yang di bawah itu, ya, kalau hanya gubernur, hanya bupati, wali kota, hanya camat, lurah, apalagi nggak punya jabatan, gitu ya. Barakallahu fikum. Semuanya hamba Allah. Siapapun kita di hadapan Allah sama statusnya sebagai hamba. Mau orang kaya, mau orang miskin, orang terkenal ataupun yang tidak dikenal manusia, statusnya sama-sama hamba Allah. Dan manusia itu pada dasarnya tidak punya perangkat apapun untuk disombong-sombongkan. Ya, Ibu. Ada orang kaya di sini? Ya, Ibu, kayanya Ibu dari siapa? Dari Allah. Pemberian dari Allah. Ada yang cantik di sini? Sorry ya. Yang cantik itu disebut cantik karena apa? Karena ada yang jelek, bersyukur kepada yang jelek. Ya kan? Kalau nggak ada yang jelek, nggak ada yang disebut cantik. Jadi apa yang harus disombongkan? Ya, Ibu disebut cantik karena jasanya orang jelek. Ibu dikatakan orang yang glowing karena ada jasanya orang yang gulawing. Nggak ada yang harus disombongkan. Apa?
Ibu pintar, Masya Allah, sekali belajar cepat hafal, cepat paham, di atas rata-rata. Tidak usah sombong, itu semua pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Apa? Coba apa yang harus disombongkan, Ibu? Ada yang pakai tas Hermes? Kresek? Nggak ada yang harus disombongkan. Apa yang harus disombongkan? Ilmu, apa yang harus disombongkan dengan ilmu? Ilmu kita itu, Ibu, diawali dengan kejahilan. Ilmu kita itu dihinggapi dengan kealpaan. Ya kan? Kekayaan juga demikian. Pangkat jabatan sebentar saja. Pangkat jabatan itu sebentar saja. Ada ibu pejabat di sini. Suami ibu menjabat berapa lama? Bentar lagi pensiun, Ustaz. Ya kan? Tidak lama. Jadi yang berhak untuk sombong hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Ibu, orang sombong itu nggak akan masuk surga. Ya kan? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu dzarrah min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat apa, Ibu? Kesombongan, walaupun seberat biji apa? Walaupun seberat biji sawi atau sekecil biji sawi. Zarrah itu jenis semut terkecil. Jadi sekecil apapun kesombongan ada di hati kita, maka itu penghalang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan sara rombong. Apapun yang ada pada diri kita, semuanya milik Allah. Semuanya pemberian dari Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Ada doa supaya kita itu tidak sombong. Ada yang hafal doanya? Itu dia. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam kondisi miskin. Miskin di sini sifatnya maknawiyah. Hidupkanlah aku dengan ketawaduan. Wafatkanlah aku dalam kondisi tawadu. Dan kumpulkanlah aku bersama orang-orang yang juga tawadu. Biasanya memang yang tawadu itu siapa, Ibu? Biasanya yang tawadu itu siapa? Orang miskin. Oh, enggak ada yang bisa disombongkan. Makanya kalau ada orang miskin kok sombong. Udah miskin sombong, hidup lagi. Nah, orang kaya sombong ya wajar, gitu. Wajib dihajar. Ibu yang dirahmati Allah, ini doa bagus sekali. Ada di Sunan At-Tirmidzi. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Pernah saya ajarkan, Bu ya?
Masih hafal enggak? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Jadi orang kaya itu, orang miskin itu kalau masuk surga lebih dulu daripada orang kaya. Kenapa Ibu? Karena hisabnya sedikit. Hisabnya sedikit dibandingkan dengan orang kaya. Di satu riwayat malah disebutkan bedanya itu 40 tahun lebih. Jadi orang miskin duluan masuk ke surga, orang kaya masih tertahan dengan hisabnya. Barakallahu fikum. Maka ya orang kaya jangan sombong, apalagi orang miskin. Orang berpangkat berjabatan tidak boleh sombong, apalagi yang tidak punya jabatan. Barakallahu fikum. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Surat Al-Jathiyah ini sudah selesai dibahas. Kita memohon kepada Allah dengan seluruh asma-Nya yang husna, dengan seluruh sifat-sifatnya yang maha sempurna, semoga Allah menerima amal ibadah kita semua, menjadikan Al-Quran dengan izin Allah bisa memberikan syafaat bagi kita di kehidupan akhirat, menjadi pembela kita, menjadi pemberat timbangan kebaikan kita. Dan kita berlindung kepada Allah, jangan sampai Al-Quran menjadi hujjah yang akan menjadi bumerang, yang akan mencelakakan kita di kehidupan akhirat. Amin. Allahumma ya Rabbal Alamin. InsyaAllah nanti berikutnya kita akan masuk di pembahasan tentang surat apa Bu? Ad-Dukhan. Betul ya? Jadi sebelum Al-Jathiyah ada surat Ad-Dukhan. Jadi kita modelnya mundur ya. Modelnya mundur. Dari surat An-Nas, alhamdulillah. Kalau tidak salah kita ngawalin dari surat Al-Fatihah. Dari surat Al-Fatihah kemudian lanjut ke Juz Amma, mulai dari An-Nas terus ke atas. Dan sekarang sudah di surat Al-Jathiyah. Alhamdulillah. Baik Ibu, sampai di sini semoga berfaedah. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, sampai di sini ya pelajaran kita. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di kesempatan berikutnya biidznillah. Kita nanti masuk ke surat yang baru insyaallah, yakni surat Ad-Dukhan. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.